Halo semuanya, selamat datang di channel Autodriver. Setelah hadir di India, akhirnya Suzuki Grand Vitara juga muncul di Indonesia. Tidak hanya muncul tentunya, tapi mobil ini juga dipasarkan dan Grand Vitara mungkin bukan nama yang asing lagi bagi Anda. Karena dulu Grand Vitara sempat dipasarkan di Indonesia, tetapi kini dia sedikit berubah wujud, tetap SUV tapi lebih kompak dia. Nah, seperti apa mobilnya, seperti apa penggeraknya, fiturnya, akomodasinya, ikuti terus video ini. Oke, jika Anda ingat tentang Suzuki Vitara, memang dia adalah sebuah SUV yang hadir di tahun 90-an. Hadir sebagai SUV yang tangguh, berpenggerak 4-wheel drive, lalu ada juga Suzuki Scudo, kemudian di tahun 2000-an, dan ada juga Suzuki Grand Vitara yang meluncur di sekitar tahun 2005 sampai tahun 2017. Suzuki Grand Vitara itu memang sedikit berbeda dibandingkan pesaing-pesaingnya waktu itu. Dia saat itu memang bersaing dengan Honda CR-V, lalu juga ada Nissan X-Trail yang kelasnya itu merupakan sebuah medium SUV. Tapi berbedanya dibandingkan rival-rivalnya, dia berpenggerak rear wheel drive. Untuk versi Indonesia ada rear wheel drive, tetapi untuk versi luar dia ada versi yang 4-wheel drive, tetapi di Indonesia tidak. Nah, kini Grand Vitara dia seolah dia berubah gitu segmennya. Tidak lagi sebuah medium SUV, melainkan dia menjadi sebuah compact SUV yang akan bersaing dengan Hyundai Creta, Honda HR-V, Kia Seltos, dan masih banyak lagi. Kelas compact SUV ini semakin ramai dan dengan kehadiran Suzuki Grand Vitara, dan di IMS ini juga akan ada satu atau dua SUV kompak, yaitu Wuling Alphard dan juga Chery Omoda. Sekarang kita lihat untuk bagian eksteriornya ya. Kita bahas terlebih dahulu untuk bagian depannya. Memang sebelum mobil ini hadir di Indonesia, di India itu sudah ada Grand Vitara ini, dan dia memang hampir sama dengan versi Indianya. Nih kita lihat untuk bagian depannya, dia bagian atasnya ini terdapat daytime running light seperti ini. Kemudian ada lampu yang diletakkan di bagian bawah dan dia sudah proyektor. Kemudian di bagian grillnya seperti ini, dia grillnya besar. Bumper seperti ini, bumpernya cukup agresif dan cukup maskulin memang. Memang itu menjadikan sebuah SUV ya mobil ini. Nah, untuk mesinnya sendiri, dia menggunakan mesin hanya satu pilihan mesin saja ya, 1500 cc dengan kode K15C, dan dia berteknologi smart hybrid. Tidak hanya itu, dia juga menggunakan teknologi dual jet, yaitu satu silinder terdapat dua injektor. Nah, mesin ini yang dipadukan dengan motor listrik kecil mampu menghasilkan tenaga 103 horsepower serta torsi 136 Nm. Mesin ini lantas berpadu dengan transmisi, tetapi transmisi ini berbeda dengan model-model Suzuki sebelumnya yang ada di Indonesia. Jika model Suzuki yang Indonesia itu menggunakan transmisi otomatis 4 percepatan konvensional, di Grand Vitara ini dia menggunakan transmisi otomatis masih konvensional, tapi dia ada 6 percepatan. Nah, mesin serta transmisi ini berpadu dan mengalirkan semua tenaganya ke roda depan. Nah, untuk bagian samping sendiri bisa dilihat seperti ini tampilannya, dan memang terlihat ya cukup gamblang. Dimensi panjangnya itu dia tidak sepanjang Grand Vitara versi terdahulu. Tapi memang dia masih gaya itu sporty, tetapi dia memang lebih compact. Hal itu dibuktikan berkat penggunaan ini nih, over fender seperti ini. Kemudian ground clearance-nya juga makin tinggi. Maksud saya masih tinggi, ground clearance-nya layaknya sebuah SUV murni ya. Kemudian pelek, dia menggunakan pelek berukuran 17 inci dengan ban profil 215 60 ring 17. Kemudian ini adalah tipe GX, jadi di Indonesia itu ada dua varian, ada tipe GL dan juga tipe GX. Tipe GX sendiri dia juga dibagi lagi, ada yang single tone warnanya dan ada yang juga dual tone seperti ini. Ini yang tipe tertinggi, tetapi saat video ini dibuat, PT Suzuki Indomobil Sales belum merilis harga jual resminya. Nah, untuk mengetahui harga jualnya nanti akan kami publish di website Autodriver atau Instagram Autodriver. Next, kita ke bagian spion. Spionnya ini warnanya mirip dengan bagian atapnya, jadi dual tone-nya di bagian atap dan bagian spion. Dan dia juga dilengkapi dengan kamera di bagian sini. Yes, karena mobil ini dia dilengkapi dengan kamera Citra 360 derajat. Sekarang kita lihat bagian belakangnya.
Nah, ini dia bagian belakang dari Grand Vitara, dan menurut opini saya pribadi, ini adalah bagian paling keren dari mobil ini. Bisa dilihat, dia lampunya seperti ini, lampu yang menyambung dari bagian kiri ke bagian kanan seperti ini. Kemudian bentuk bumpernya juga keren, dan dia itu bedanya dibandingkan HR-V dan kereta. Kalau HR-V itu dia memainkan pola garis atap, jadi dia terlihat keren. Tapi Grand Vitara ini, dia terlihat biasa saja untuk garis atapnya, polanya biasa saja, tapi kenapa ya jadi terlihat keren di mobil ini ya? Nice, nice. Kemudian ini emblemnya Grand Vitara hybrid. Nah, semua varian yang di Indonesia itu hybrid semuanya, tidak ada yang versi mesin konvensional. Kemudian ada sensor parkir dan ada kamera juga ya, karena mobil ini dilengkapi dengan kamera 360 derajat. Sekarang kita lihat bagian bagasinya. Oh ya, ada rear defogger ya untuk bagian belakang. Nah, bagasinya ini kapasitasnya kami rasa cukup luas untuk sebuah SUV compact. Meski dia mungkin tidak seluas Hyundai Creta ya, dia agak lebih sempit dikit dan dibandingkan Honda HR-V tentunya. Kemudian ban serep, dia menggunakan ban serep full size loh ini, tapi dia velg kaleng. Dan untuk pengaturan lantai bagasi cuma satu seperti ini, jadi ya seperti ini saja, kapasitas bagasi tidak bisa diluaskan lagi. Jika Anda menginginkan kapasitas bagasi yang lebih luas ketika Anda membawa barang yang besar misalkan, mungkin Anda bisa melipat joknya. Nah, ini dia bagian ruang interiornya, bagian belakangnya. Kita coba cek dulu untuk bagian setelan jok ini. Wah, jangan ada satu setelan tampaknya. Nah, ini sudah disesuaikan dengan posisi berkendara saya. Tinggi saya 170 cm dan bisa dilihat memang tidak cukup luas untuk ruang kakinya. Tetapi untuk bagian kaki cukup tersangga dengan baik. Tampaknya untuk di kelas E itu masih, untuk legroom ya, masih terasa lebih luas Hyundai Creta maupun Honda HR-V. Tetapi jika mungkin Anda memiliki mobil ini dan teman Anda postur tubuhnya tidak setinggi saya, itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi untuknya headroom ini masih cukup mumpuni meski dia dilengkapi dengan atap panoramik. Nah, sebagai catatan, atap panoramik itu dia memang memiliki atap yang lebih turun sedikit dibandingkan mobil yang tidak memiliki atap panoramik. Dan ini masih cukup mumpuni meski sedikit lagi bagian kepala saya ini terpentok, tapi rasanya masih aman. Kemudian di bagian belakang, apa saja kelengkapannya? Ada ventilasi AC di bagian sini, tetapi tidak bisa diatur secara individual. Ini benar-benar ventilasi AC saja, tidak ada blowernya. Kemudian untuk USB slot di sini ada 2 buah dan sudah satu Type C, satu yang USB biasa ini. Kemudian untuk penyimpanan kecil, ada channel kecil, dan di sini juga tersedia armrest. Ya lumayan nyaman untuk sebuah SUV compact. Kemudian untuk pelipatan jok belakangnya ini dia bisa dilakukan secara 60-40 tampaknya ya. Oh ya, 60-40. Ya. Oke, sekarang kita bahas bagian depannya. Nah, ini dia untuk bagian di balik kemudinya ya. Ini rasanya keren sekali ya mobil ini. Memang dia dilengkapi dengan, meski dia dilengkapi dengan instrument cluster mode digital, tapi dia MID itu sudah digital. Jadi untuk jarum, maksud saya untuk tachometer dan speedometer itu dia masih menggunakan jarum, tapi untuk MID-nya dia sudah digital memang. Tapi rasanya tidak menjadi masalah ya. Kemudian untuk setir, ini dia dibalut dengan kulit yang cukup premium gitu rasanya. Jadi digenggamnya enak. Kemudian dia lengkapin pedal shift dan ada berbagai tombol, yang bagian kanan untuk tombol cruise control dan bagian kiri untuk mengatur dari head unit ya. Meski dia belum dilengkapi dengan fitur radar apapun di mobil ini, tapi rasanya itu cukup sporty gitu rasanya. Auranya cukup sporty. Kemudian untuk tipe GX, tipe tertingginya, seperti ini, dia dibalut kulit dan dia ada head-up display. Nah, head-up display ini juga menarik karena dia bisa dimatikan dan dihidupkan sesuai dengan mood Anda. Jadi terserah Anda mau mengaktifkan atau enggak gitu. Kemudian, nah dia meski dibalut dengan kulit ini untuk bagian setirnya, tapi untuk bagian dashboard dia masih dilengkapi dengan material keras. Belum ada material empuk kecuali di bagian sini nih. Ini dibalut dengan jahitan kulit sedikit. Kemudian head unit dia desainnya floating seperti ini. Sayangnya mobil ini tidak bisa dinyalakan ya. Jadi ya desainnya sih secara desain ini keren. Kemudian dia AC-nya ini sudah digital. Ini digitalnya mirip dengan Suzuki Baleno. Tapi tidak hanya bagian AC-nya saja. Secara bagian tengahnya ini dia memang agak-agak mirip dengan Suzuki Baleno hatchback ya. Kemudian di bagian bawah ini ada tombol traction control off. Lalu dia karena dilengkapi dengan teknologi hybrid, dia dilengkapi dengan
auto engine start stop button di bagian sini, dan ini untuk menonaktifkan dari sensor parkir. Kemudian ada USB slot, ini USB slot yang biasa tipenya, kemudian ada maksud saya soket 12 volt di bagian kirinya. Kemudian ada wire charging di mobil ini. Yes. Tapi nggak bisa kami operasikan karena mobil ini tidak nyala ya posisinya. Kemudian transmisinya ini sekilas mirip dengan model-model Suzuki yang sudah ada sebelumnya, tapi bedanya dia ada manual mode ya. Kalau di R3 atau di Baleno hatchback itu dia PRND-S kalau tidak salah, S dan L kalau nggak salah. Kalau di sini manual mode. Nah, ketika Anda masukkan ke mode manual mode, Anda bisa menggunakan pedal shift. Sporty rasanya. Dan memang transmisi ini benar-benar baru. Kemudian Suzuki juga menyebutkan kenapa dia tidak menggunakan transmisi CVT, padahal lawan-lawan di kelas itu sudah menggunakan CVT, karena memang Suzuki menyebutkan perawatan transmisi konvensional seperti ini lebih mudah dibandingkan CVT. Dan kami sudah mencoba di Suzuki Baleno hatchback untuk transmisinya ya. Dia memang untuk masalah konsumsi bahan bakar itu tidak jauh berbeda dibandingkan rival-rivalnya yang sudah menggunakan transmisi CVT. Oke, lanjut. Kemudian untuk handbrake masih manual, belum elektrik, jadi manual dan tidak ada auto hold. Kemudian sini ada 2 buah cup holder, ada center console, dan center console tutupnya ini berguna menjadi sebuah armrest, jadi berkendara akan lebih nyaman. Kemudian untuk tipe GX dia dilengkapi dengan jok kulit, sedangkan tipe GL dia masih menggunakan jok fabric. Kemudian posisi berkendara. Oke, posisi berkendara ini untuk pengaturan setir dia dilengkapi dengan tilt dan juga teleskopik yang cukup luas gitu jangkauannya. Dan untuk jok dia masih manual mengoperasikannya, tapi secara overall ini posisi berkendaranya cukup menyenangkan ya, cukup ergonomis dan cukup fleksibel gitu untuk berbagai postur tubuh Anda. Kemudian di bagian kanan ada berbagai tombol. Nah, mobil ini sudah dilengkapi dengan smart keyless entry dan tentu ada engine start stop buttonnya. Kemudian ini ada tombol untuk mengaktifkan HUD, ini untuk menyeting head up display-nya, dan ada tombol view ini untuk mengatur kamera Citra 360 derajat. Oke, sebagai kesimpulan, Suzuki Grand Vitara ini hadir di segmen yang paling ramai di Indonesia, yaitu SUV kompak. Tapi sayangnya memang saat video ini dibuat harganya belum diumumkan. Kami memang cukup penasaran dengan harga dari Grand Vitara ini, apakah dia akan bersaing nantinya dengan HR-V maupun Hyundai Creta yang merupakan pemegang segmen SUV kompak. Kita lihat saja. Jadi begitulah hasil first impression kami terhadap Suzuki Grand Vitara 2023. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe jika Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.